Kalau kita yang maksum hanya Nabi SAW, Syiah beda. Yang maksum itu adalah anak-anaknya, yaitu Hasan wal Husain. Lah kalau kita yang maksum siapa? Cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok orang lain jadi maksum? Ntar ngerembet. Seluruh imam 12 itu maksum. Mari kita lihat apakah keyakinan maksum yang ada pada kelompok Imamiyah hanya terdapat pada mereka. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah jilid 14, terbitan Ar-Risalah Al-Alamiyah, cetakan pertama tahun 2013 Masehi, halaman 73. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, dan terdapat penguatan untuk salah satu dari dua kemungkinan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ahli Badar. Sesungguhnya Allah berfirman untuk mereka, beramalah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Pendapat yang lebih diutamakan adalah bahwa maksud dari sesungguhnya dosa-dosa yang terjadi dari mereka akan tetapi disertai dengan ampunan sebagai keutamaan untuk mereka di atas lainnya disebabkan pertempuran yang besar, yaitu Perang Badar. Sedangkan pendapat yang tidak diutamakan adalah bahwa maksud Allah telah menjaga mereka, yaitu maksum, sehingga dosa tidaklah terjadi dari mereka. Kami tegaskan, sehingga dosa tidaklah terjadi dari mereka. Yang perlu digarisbawahi di sini, walaupun Ibn Hajar tidak mengakui pendapat yang kedua, akan tetapi pada kenyataannya masih ada kelompok yang meyakini bahwa ahli Badar itu maksum. Di dalam kitab yang sama jilid 11 halaman 89, Ibn Hajar al-Asqalani berkata, tidaklah melazimkan dari hal tersebut ditetapkan maksum bagi mereka, yaitu bagi Umar, karena kemaksuman itu wajib pada Nabi dan dimungkinkan pada selainnya. Kami tegaskan, dan dimungkinkan pada selainnya. Jika memang tidak ada maksum setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya Ibn Hajar mengatakan bahwa tidak mungkin ada maksum setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dia masih memberikan kemungkinan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Sekarang mari kita simak tafsir dari ayat tersebut yang dinyatakan oleh Imam Fakhrur Razi. Dalam kitab tafsir Al-Kabir, karya Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 16, terbitan Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1981 Masehi, halaman 227. Al-Fakhrur Razi berkata, ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang berpotensi berbuat salah wajib mengikuti siapa yang maksum, dan mereka adalah yang Allah tetapkan menjadi as-shadiqin. Hal ini menunjukkan bahwa wajib bagi yang berpotensi berbuat salah bersama siapa yang maksum dari kesalahan, sehingga yang maksum dari kesalahan menjadi pencegah bagi yang berpotensi berbuat salah dari kesalahan. Makna ini terus ada sepanjang zaman. Kami tegaskan, makna ini terus ada sepanjang zaman. Maka keberadaannya, yaitu seorang maksum, terdapat di semua zaman. Pernyataan Imam Fakhrur Razi tersebut menunjukkan adanya kemaksuman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sepanjang zaman. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, karya Ibn Arabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 62. Ibn Arabi berkata, tidaklah Al-Mahdi akan menerapkan hukum kecuali dengan hukum yang diberikan malaikat kepadanya. Malaikat tersebut diutus Allah untuk mengukuhkannya, dan hukum tersebut adalah syariat atau hukum hakiki Muhammadi. Maka diharamkan kias atasnya karena adanya nas-nas yang diberikan Allah kepadanya. Sebab itu Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai sifat Al-Mahdi, dia mengikuti jejakku dan tidak keliru. Maka kami, Ibn Arabi, mengetahui bahwa dia mengikuti bukan diikuti, dan bahwasanya dia maksum,
kami tegaskan dan bahwasanya dia maksum. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.